Di tim Diri itu Bu. 62, 68. Ada yang tidak bisa absen? Saya klikkan dari sini. Ibu aku Bu, belum bisa absen Bu. Siapa namanya? Syahrul Rahman. Fah. Pakai F. Halo? Syahrul Rahman pakai SY. Oh, S. Ini ya. Ada Iya lagi? Bu. Ada Makasih lagi yang banyak nggak Bu. bisa absen? Oke. Ada lagi yang tidak bisa absen? Bima nggak hadir? Tengku Sabah nggak hadir? Udah. (71) ya, masih ada 3 mahasiswa yang belum masuk. Oke. Melanjutkan perkuliahan kita pada minggu yang lalu, saya sudah minta ke kalian ya untuk masing-masing mahasiswa sudah menginstal SPSS, boleh 23, 26, 25, terserah ya, yang paling baru juga boleh. Biasanya nggak jauh beda sih ya, tapi nanti saya akan menggunakan SPSS yang 23, nanti kita praktek bersama. Kalian boleh langsung mempraktekkan, boleh nanti setelah perkuliahan ya mempraktekannya. Ini kita belajar langkah-langkahnya dulu dan maksud dari SPSS itu sendiri apa. Bentar. Ini saya menyalakan kipas, apakah kalian ada suara kipas terganggu? Masuk nggak suara kipasnya? Masuk. Masuk nggak? Bu, Masuk ya? tapi Ibu masih jelas Bu. Gimana? Masih jelas. Tapi masih jelas Bu. Tapi ada suara itu ya, Aman. soundnya ya. Ada Bu suara kipas tapi masih jelas kok suara Ibu. Masih aman Ibu. Oke, nggak apa-apa ya, nggak terlalu kenceng kan suaranya? Soalnya di sebelah saya pas ini. Kenceng banget nggak? Tidak Ibu. Nggak ya, oke. Kalau masih aman di telinga kalian, saya lanjut ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan minggu yang lalu. Oh, saya buka dua ya. Nah, kita masuk ke sini nih. Kita masuk ke sini statistik deskriptif, reliabilitas, dan normalitas. Nanti kita akan belajar maksud dari ketiga-tiganya ini apa sih dan caranya gimana sih ketika kita menggunakan di SPSS. Dan seperti yang kita bahas minggu lalu bahwa kita setelah UTS ini akan membahas regresi, ya kita akan membahas regresi, terus kemudian kalau cukup nanti waktunya, kalau masih ada waktu kita akan belajar IPA juga. IPA itu apa nanti ya, kita bahas setelah regresi itu selesai, karena regresi ini agak panjang juga jalan ceritanya ya. Ini nggak usah saya itu ya, nggak usah saya slideshow ya, karena kita akan buka ini juga nanti, kita akan buka SPSS juga nanti ya. Oh ya, ini saya close dulu ya, tadi saya ntar ya. Oke, kita masuk ke statistik deskriptif, reliabilitas, dan normalitas ya. Ini kita belajar dulu kalau kelas yang satunya, kelasnya, ini kelas apa ya? Ini kelas apa B ya? Kelas A. Ini A ya, berarti kelas yang B. Kayaknya B sih yang satunya sih ya. Itu sudah belajar ini ternyata, sudah belajar statistik deskriptif dengan Pak Wida. Jadi
Nanti yang kelas 1-nya mungkin saya akan lebih cepat, tapi kalau di sini saya mulai dari awal banget ya berarti ya. Karena kalian sama sekali belum pernah ya SPSS ya. Bener nggak? Belum Ibu. Bener Ibu. Bener ya. Oke, kita coba buka dulu ya SPSS-nya ya. Ada yang belum berhasilkah untuk menginstal SPSS? Semoga sudah semua ya. Supaya setelah kelas kalian bisa langsung mempraktekkan. Agak lama ya kalau buka SPSS itu ya. Oke, kalau kalian buka, tampilan awalnya adalah seperti ini. Kemudian di yang paling awal ini, kotak dialog yang paling awal ini kalian close aja nggak apa-apa. Ini tidak berarti apa-apa sebenarnya. Nah, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Dan kalau kalian coba geser ke sini, ya, ini kalian akan mendapatkan dua jendela. Ya, yang satu adalah ini, untitled ini karena kita belum menyimpan ya. Terus yang kedua adalah outputnya. Nah, bedanya apa? Kalau yang ini nanti adalah data-data yang akan kita inputkan di sini. Data-data yang kita miliki, yang kita inputkan yang ada di sini. Terus kemudian kalau outputnya ini adalah hasil dari setiap proses yang kita lakukan. Kita pengen apa? Pengen statistik deskriptif gitu ya. Berarti nanti di sini akan muncul hasilnya. Ini outputnya ya, namanya output berarti hasilnya ya. Hasilnya akan muncul di sini. Gitu ya. Dan saya coba kasih lihat ini ya, bentuk dari bentuk dari datanya. Mana nih ya? Nah, kita lihat ya, contoh bentuk datanya. Nah, apa hubungannya SPSS dengan Excel? Ini sebenarnya ketika kalian melakukan tabulasi data, tabulasi itu pengumpulan ya, pengumpulan data di penelitian kalian, itu kalian masukkannya itu nggak langsung ke SPSS. Jadi input pertama kalian itu di Excel. Ya, input kalian pertama itu di Excel. Misalnya nih ya, ini contoh ya. Kita kemarin sudah belajar apa itu data-data, jenis-jenis data. Ada 3, ada yang masih ingat data apa aja? Cross section, time series, sama panel, Bu. Kalau cross section yang gimana? Yang beda perusahaan tapi waktunya sama. Waktunya Terus, sama. iya, yang time series? Waktunya berbeda, di perusahaannya sama. Iya, perusahaannya sama, waktunya berbeda-beda. Kalau cross section, kalau data panel? Perusahaan berbeda, waktunya juga berbeda. Kalau kita lihat seperti ini, nah ini ada data, contoh data yang kita gunakan ya untuk latihan nanti. Ini ada seperti ini nih, ini ada Bank Syariah BRI, kemudian ada Mandiri Syariah. Nah ini sebenarnya ada satu tabel lagi nih sebenarnya yang sebelum Y ini ya. Sebelum Y ini sebenarnya ada tabel lagi namanya tabel bulan. Ya jadi ini bulan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Nah berarti kalau kayak gini, ini datanya jenis data apa nih? Jenis data apa? Time series. Time series kah? Ini ada lebih dari satu perusahaan di sini, ada BRI Syariah sama Mandiri Syariah. Data panel. Data panel itu. Berarti ini data panel. Ini harusnya sebenarnya ada waktu ya, ada kolom waktu di sini. Cuma saya hapus karena nggak terlalu dipakai ya. Jadi kita hanya menggunakan tabel-tabel ini saja. Nah ini ada Y. Masih ingat kemarin Y adalah variabel apa namanya?
Dependent, Bu. Dependent. Terikat atau bebas? Dependent itu Terikat. terikat. Sedangkan X adalah variabel independen atau bebas. Nah, ini saya contohkan variabel Y-nya namanya Y, X1, X2, dan X3. Nah, ini kan sebenarnya data asli ya ini ya. Ini data asli saya ketika saya skripsi berapa tahun yang lalu. Ini adalah dari laporan keuangan, berarti datanya data sekunder ya, karena saya ambil dari website dan dari ini ya, dari laporan-laporan keuangan ya, yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan yang go public. Dan biasanya kalau syariah itu malah lebih susah ini dapatnya. Dulu saya dapatnya dari Bloomberg juga. Bloomberg itu semacam kayak laboratorium komputer gitu, tapi dia itu tersambung dengan seluruh perusahaan yang ada di dunia. Jadi kita ambil dari perusahaan manapun tuh bisa. Dulu saya ngambilnya dari situ karena mereka nggak go public ya, jadi agak susah datanya. Nah, ini sebenarnya Y ini itu adalah profitabilitas. Jadi saya ambil ini data keuangan ya ini ya. Biasanya data keuangan itu berbentuk data sekunder karena bisa diambil dari manapun ya, asal kredibel sumbernya. Ini adalah profitabilitas. Terus kemudian X1 ini kalau nggak salah NPV atau resiko ya dia ya, resiko dari sebuah bank. Terus ini apa ya, ini saya lupa ini apa, X2-nya sama X3-nya. Pokoknya yang X1, X2, dan X3 ini, X3 ini kalau nggak salah size ya, ukuran perusahaan. Terus kemudian X2, apa ya dulu ya saya bikinnya ya ini ya. Ini resiko, saya lupa ini ya, yang kedua apa ya. Pokoknya ini ketiga ini, sebenarnya banyak sih ya, saya dulu itu ngambil ada 4 atau 5 gitu ya, X-nya ya. Kalau nggak salah ya, karena itu sudah bertahun-tahun yang lalu ya, saya lupa. Ini saya ambil data dari itu sebagai contoh aja kalian. Tadi saya sudah uji coba ya. Jadi ini adalah faktor-faktor X1, X2, dan X3. Ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Y. Diduga ya, masih dihipotesiskan berpengaruh terhadap Y. Nah, kita untuk mengambil X1, X2, dan X3 ini yang saya contohkan tadi ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan itu dinilai dari hartanya ya, aset yang dimiliki, terus kemudian resiko dari perusahaannya. Yang X2 ini saya lupa apa ya. Nah, ini jadi dari tadi kayak resiko, terus kemudian size ukuran perusahaan itu tuh berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Sebenarnya berpengaruh nggak sih? Nah, kita mau menilai itu, gitu ya. Jadi maksud dari regresi itu kayak gitu sebenarnya. X1, X2, dan X3 berpengaruh nggak sih terhadap Y, kan gitu ya. Harus ada penelitian yang mendasari dulu yang bilang bahwa X1, X2, dan X3 itu berpengaruh terhadap Y. Kalau enggak, kita nggak bisa sembarangan untuk meletakkan apa X1-nya, apa X2-nya, dan apa X3-nya. Harus ada dasarnya ya. Nah, kemudian ini adalah angka-angka yang saya dapat dari laporan penelitian tersebut. Ya, ada 2 perusahaan, sebenarnya saya ngambil 3 atau 4 perusahaan waktu itu kalau nggak salah, atau 5 perusahaan gitu ya. Jadi saya ambil data-data itu dan ini saya potongkan saja supaya menjadi contoh untuk kalian aja ini sebenarnya ya. Nah, terus data-data yang telah kalian tabulasi, nah ini kalian harus mentabulasi dulu ya. Kalian harus melakukan tabulasi data dulu seperti ini. Kalian cari Y-nya berapa, X-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Terus disusun seperti ini, urutannya seperti ini. Nggak perlu dikasih kotak-kotak juga nggak apa-apa. Pokoknya isiannya seperti ini. Ya, nama bank, bulan boleh, terus kemudian Y, X1, X2, X3, dan seterusnya. Gitu ya, untuk tabulasi datanya. Nah, kemudian kalau kalian sudah mengenal ya bentuknya data seperti ini, dan ini saya menggunakan data panel karena ada banyak perusahaan dan banyak bulan atau banyak waktu ya. Terus kalian ketika mau menginput atau mengimpor ini ke SPSS, kan data ini dipindahkan ke SPSS ya, itu kalian harus close dulu Excel-nya. Kenapa? Kalau nggak di-close, nggak akan mau dia diimpor ya. Jadi kemudian terus kalian buka SPSS-nya lagi. Nah, kalian kalau buka SPSS mau di sini yang untitled ini
atau mau di output itu sama aja. Ya. Jadi nggak masalah ya mau di sini atau di yang output sama aja. Nah, untuk mengimpor datanya kalian pertama itu klik file dulu. Terus kemudian open. Terus kemudian cari data di sini. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Yang pertama kalian lakukan, ubah dulu jenis tipe filenya. Kita buka dalam bentuk Excel. Karena kalau kalian nggak ganti dulu type-nya, ini nggak akan muncul yang Excel. Nggak akan kelihatan ya. Terus kemudian kalian cari, kalian tempatkan di mana Excel tadi. Tadi saya letakkan di mana ya? Di kuliah. Sini kalau nggak salah ya, oh ya ini ada ya. Jadi saya letakkan di sini, kita cari dulu, kemudian kalau udah diklik, terus kemudian kita klik open. Nah, kalau sudah muncul seperti ini kita oke aja. Oke. Nah, tada. Nah, ini ya masuk ya, sudah masuk ya. Ada nama bank, terus kemudian variabel dependent dan variabel independennya sudah masuk sama seperti yang ada di Excel, gitu ya. Terus kemudian, nah ini ketika kalian sorot ke output nih, dia akan tercatat ya, apa tindakan yang telah kalian lakukan di sini ya. Kalian kalau menginput data ya di sini akan tertulis seperti ini ya. Ini kamu sudah, kalian kedengeran tukang ya? Iya nggak? Kedengeran, Bu. Kedengeran ya. Ini ya. Resikonya kuliah di rumah ya kayak gini ya. Iya. Sorry ya, di sini agak berisik di rumah saya. Coba saya tutup jendela dulu ya. Oke, sudah masih terdengar ya suara saya ya, jelas ya? Sih. Oke, ini baru kita menginput data, gitu ya, gampang banget ya caranya ya. Terus kemudian setelah menginput data, nah ini nih ya, ini kita masuk ke statistik deskriptifnya. Nah, kita buka dulu. Ini. Terus kemudian kita kalau mau menganalisis deskriptif, kita klik aja analyze. Terus kemudian kita klik deskriptif statistik, terus kita pilih deskriptifnya. Nah, ini yang di sebelah kiri adalah variabel-variabel yang kita miliki, variabel dependent maupun independennya. Terus kemudian yang di sini adalah variabel yang mau kita deskripsikan. Variabel apa saja yang mau kita deskripsikan. Kita pindah aja. Caranya gimana? Caranya klik apa nih ya? Panah ini ya. Kalau mau klik semua, di shift aja ke bawah. Terus kemudian geser ke kanan, pindah ke kanan. Kalau nggak jadi, ya geser lagi ke kiri ya panahnya ya. Nah, kita mau mendeskripsikan semua nih, semua variabel yang ada di sini. Nah, terus kemudian kita klik option. Kita klik option. Nah, ini di dalam option ini kalian bisa memilih. Kalian pengen mendeskripsikan apa saja. Oh, kalau kalian pengen mendeskripsikan min-nya, apa itu min? Sudah belajar ya? Sudah. Rata-rata, Bu. Iya. Ini kita sudah belajar sejak SMP ya.
diulang-ulang sampai kuliah ya. Terus kemudian kalau kalian misal pengen ada sumnya, diklik aja. Kalian pengen ada variansnya, diklik aja. Terserah ya kalian mau klik yang mana ya. Nah ini saya mau ini aja nih, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya, atau sama range lah ya. Terus kemudian kita klik continue, terus kita klik OK. Nah, setiap tindakan yang kalian lakukan nanti akan muncul di output ini nih. Kita dapat deskriptifnya di sini. Ada N-nya, ada range-nya, ada minimumnya, maksimum, sum, min, standar deviasi. Ini kalau kalian mau kalian jadikan sebagai laporan skripsi nanti, TA nanti, ini bisa di copy aja. Bisa di copy ke Word, bisa. Gitu ya. Nah, ini untuk statistik deskriptifnya. Ini kita bisa baca ya dari sini ya. Kalau N ini apa? N artinya? Jumlah respondennya, Bu. Iya, jumlah respondennya. Tapi kalau di data yang tadi, data Excel-nya sudah saya tutup ya tadi ya. Kita coba lihat yang di sini. Nah, kalau ini bentuknya seperti ini, berarti data apa? Data jumlah datanya, ya toh? Data dari jumlah data yang ada dari Bank Syariah yang pertama ini mungkin bulan Januari ya sampai bulan apa. Terus kemudian Mandiri dari bulan apa sampai bulan apa ini ya. Bulannya sudah saya hapus soalnya nggak kelihatan ya di sini ya. Jadi total data yang kita pakai adalah 44. Oke ya. Nanti saya akan tunjukkan juga data kalau kalian menggunakan responden. Kalau ini kan data sekunder. Ya nanti di akhir setelah kita selesai ini nanti saya akan tunjukkan juga kalau datanya bentuknya kuesioner seperti apa sih ya. Kalau ini data bentuk ini ya dari data sekunder ya, bukan kuesioner. Kalau kuesioner kan primer ya, langsung dari orangnya kan primer. Tapi kalau ini datanya sekunder. Oke, jumlah data ya, N itu ya. Tadi mana? Sorry. Terus kemudian range-nya antara yang paling kecil dengan yang paling tinggi itu berapa, nilai minimum, nilai maksimum, nilai totalnya, nilai rata-ratanya sama standar deviasinya itu berapa. Ini kalau tergantung kita mau tahu deskripsinya di apa aja ya tadi ya, tinggal option terus diklik aja mana yang kalian inginkan. Kalian pengen mendeskriptifkan yang mana aja. Gitu ya, gampang sekali ya untuk deskriptif ini ya. Nah, isikan variabel yang akan dipilih, klik option. Nah, ini caranya aja sih, biar kalian nggak lupa ya. Nah, iya, ini kalau ini Y doang ya, contohnya yang di PPT ini ya, Y-nya doang yang dideskriptifkan tadi, yang deskripsikan tadi ya. Ini cara bacanya. Nah, N-nya ada 44, berarti ada 44 observasi. Nilai minimumnya 0. Terus maksimumnya 2, nilai rata-ratanya ini bacaan dari yang ini ya, bukan dari yang Excel, bukan dari SPSS kita tadi ya, bukan dari yang ini ya. Ini saya melakukan uji sendiri ya, yang di PPT ini ya. Terus kemudian setelah kita deskripsikan, kita masuk ke uji reliabilitas. Kenapa kok kita harus menguji reliabilitas? Nah ini tadi yang teman kalian bilang tadi, siapa ya yang bilang ya, belum saya tanya namanya ya. Itu kan bilang ada jumlah responden. Nah ini uji reliabilitas ini digunakan untuk jenis-jenis penelitian yang menggunakan kuesioner. Jadi kalau yang bentuknya seperti tadi, seperti punya saya tadi yang sekunder ya, data keuangan, itu sebenarnya tidak perlu dilakukan reliabilitas. Kenapa? Karena uji reliabilitas ini adalah untuk menguji kevalitan data. Untuk menguji kevalitan data. Nah, kalau datanya sekunder, kan pasti valid tidaknya kan tergantung dari perusahaan yang mengeluarkan laporan perusahaan itu kan. Ya kan? Jadi kan kita pasti ambilnya kan dari laporan keuangan yang asli. Yaitu kita sebagai peneliti itu kan wajib mengambil dari penelitian dari laporan keuangan yang asli. Ya kan? Tapi kalau yang penelitian yang langsung ngambil dari kuesioner, datanya itu dari kuesioner, ini wajib melalui uji reliabilitas. Karena ada data-data yang biasanya sifatnya tidak valid. Nah, kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh dari data yang sifatnya kuesioner ya, mana ya?
Nih ya, contoh ya ini ya. Nah, misalnya kayak gini nih. Ada harga, ada produk, variabelnya itu harga, produk, citra merek, keputusan pembelian, sama kualitas layanan. Nah, ini kita mau tahu, ini marketing ya ini ya. Marketing sebuah perusahaan ya misalnya ya. Nah, ini ada harga, produk, citra merek, keputusan pembelian, sama yang terakhir adalah kualitas layanan. Nah, ini itu namanya variabel ya. Kalau ada harga, produk, citra merek, sama keputusan pembelian, kira-kira dari keempat variabel ini, mana yang variabel Y-nya? Harga bukan, Bu? Variabel Y itu apa? Variabel yang terikat, ya, yang dipengaruhi. Kira-kira dari keempat ini, mana yang variabel Y-nya? Keputusan pembelian. Iya, keputusan pembelian. Karena keputusan pembelian dipengaruhi oleh harga, dipengaruhi oleh produk, dipengaruhi oleh citra merek. Nah, ini untuk menentukan ini, harga, produk, dan citra merek, ini juga harus ada dasarnya. Kita tidak boleh sembarangan ya, meletakkan variabelnya apa. Nah, ini ada K1, K2, dan K3, K4 sampai K9, dan seterusnya. KK ini apa sih maksudnya? Nah, KK ini adalah kuesioner. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3. Nah, ini biasanya kenapa angkanya 1 sampai 5, ini biasanya menggunakan skala Likert. Mungkin sudah belajar juga sama Pak Masudi ya. Jadi saya harap sudah belajar ya. Jadi ada apa yang dimaksud dengan skala. Nah, ini akan ada isinya di sini ya. Misalnya puas, sangat puas, tidak puas, cukup puas gitu kan ya. Ada skalanya sendiri ya. Harganya gimana, tergantung pertanyaannya apa ini ya. Jadi nanti bentuk datanya akan seperti ini. Nah, cuma nanti yang kalian masukkan sebagai variabel itu hanyalah yang di jumlahnya ini aja. Jadi yang diambil adalah ini, jumlahnya. Ya. Jadi variabel harga yang kalian ambil adalah ini, angka yang ini. 9, 11, 10 dan seterusnya. Variabel produk, nah ini kalian ambilnya ini 15, 22 dan seterusnya. Citra merek kalian ambilnya juga jumlah ini, dan keputusan pembelian kalian juga ambilnya yang jumlah ini ya, yang akhir ini ya. Dan N-nya itu nanti adalah jumlah respondennya. Jumlah respondennya berapa? Kita lihat aja dari ini sampai ke bawah pol. Nah, ini ada berapa? Ada berapa ini? Ada 100 ya. Ini ada 100 responden berarti ya. Ini responden yang pertama, kalian letakkan di sini. Dia menjawab apa di pertanyaan pertama, menjawab apa di pertanyaan kedua, dan seterusnya. Ini responden yang kedua, ini responden yang ketiga, dan seterusnya. Paham ya perbedaannya ya? Kalau tadi saya menggunakan data sekunder, laporan keuangan, ya tadi ada profitabilitas, terus kemudian ada size-nya, ada resikonya, dan lain-lain ya. X-nya itu macam-macam sebenarnya. Saya hanya potong aja, dan saya lupa yang X2-nya apa tadi ya. Nah, kalau yang ini adalah bentuknya yang kuesioner. Jadi seperti ini, dan yang kalian ambil hanyalah yang jumlahnya aja nanti. Paham ya? Nah, untuk uji reliabilitas sendiri itu digunakan untuk yang bentuknya adalah kuesioner seperti ini. Kenapa? Karena yang namanya uji reliabilitas itu hasilnya itu adalah valid dan tidak valid ini ya. Jika signifikansinya di bawah 0,05 maka data dinyatakan valid. Kenapa kok hanya yang kuesioner saja? Karena kuesioner itu biasanya datanya bisa dikatakan tidak valid. Kenapa dikatakan tidak valid? Karena gini, misalnya ada suatu pertanyaan, itu orang ngisinya kok sangat setuju semua. Justru itu malah membuat data itu tuh tidak valid. Karena aneh ya. Orang mengisi sangat setuju semua. Misal ada 100 responden kok ngisinya nomor 5 semua, sangat setuju semua. Itu tuh malah dikatakan tidak valid. Gitu ya. Jadi sebaran untuk jawaban itu biasanya harus normal ya, harus bersifat normal. Kalau ada yang seperti itu dikatakan tidak valid. Kenapa tidak valid? Kok semua orang dari 100 responden kok jawabannya sangat setuju semua? Nah, ini bisa dikatakan tidak valid mungkin karena pertanyaan kalian itu susah dipahami oleh orang lain. Banyak yang seperti itu. Ya. Jadi
pertanyaan itu tuh susah dipahami oleh orang lain. Nah, terus gimana Bu kalau solusinya kalau ada yang pas kita uji kok nggak valid? Solusinya ya kalian ubah pertanyaannya, kemudian kalian sebarkan ke responden lagi. Dan pertanyaan itu harus yang mudah dipahami oleh orang lain, supaya dia jawabnya nggak ngasal, gitu ya. Atau ketidakvalidan ini bisa dideteksi oleh SPSS ini ketika ada misalnya kalian itu mempunyai satu maksud yang sama, misal menanyakan harga, bagaimana harga barang produk A misalnya ya. Itu kok satu orang itu kalian kasih pertanyaan yang bahasanya berbeda, itu hasilnya berbeda-beda juga. Harganya misalnya dia awalnya menjawab murah, terus kemudian menjawab mahal, dan seterusnya. Dia kayak berbeda-beda gitu loh, berubah-ubah. Nah, itu bisa dikatakan juga nggak valid. Data kalian tuh nggak valid. Jadi untuk reliabilitas ini biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya adalah kuesioner. Karena ada data-data yang sifatnya tidak valid seperti tadi ya. Dia mengisi sangat setuju semua atau diisi kurang semua. Dari 100 responden mengisi 90% mengisi kurang semua. Nah, itu bisa dikatakan tidak valid gitu ya. Nah, caranya gimana untuk menguji reliabilitas ini? Ini caranya adalah analyze, kemudian diklik correlate, terus kemudian bivariate. Kita coba ya. Kita coba aja menggunakan data ini, nggak apa-apa ya, kita buat latihan aja ya. Analyze, terus kemudian korelasi, terus kemudian bivariate. Nah, ini kita akan masukkan semua aja ke sebelah kanan ya. Kita masukkan aja, klik. Nah, ini pastikan Pearson, two-tiled sama flag-nya ini sudah tercentang. Pastikan aja ya. Biasanya sudah tercentang sih, tapi kadang ada yang nggak tercentang juga. Kemudian klik OK. Nah, ini kita sudah melakukan uji reliabilitas. Akan ada tabel seperti ini. Cara bacanya gimana? Kita bacanya yang signifikansinya yang ada di sini. Nah, ketika ada yang di atas 0,05, ada nggak ini? Banyak ya ternyata ya. Ini 0,7, ini 0,7. Nah, ini kan lebih dari 0,05 ya. Jika ini lebih dari 0,05 berarti datanya tidak valid. Gitu ya. Ini berarti datanya tidak valid. Harus ada perbaikan seperti ini ya. Harusnya ini 00 semua. Kalau yang dikatakan valid, ini hasilnya adalah 00 semua. X1-nya 00, X2-nya 00 semua ya. Jadi kita lihat yang signifikansinya. Bisa dipahami ya sampai sekarang ya. Ada pertanyaan? Sebelum lanjut? Cukup dipahami ya caranya ya dan maksudnya ya. Halo? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita melakukan uji reliabilitas, kemudian ini uji yang terakhir ya. Uji yang terakhir adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas ini coba kita praktekkan. Nah, kalau uji normalitas ini sebenarnya untuk apa sih? Untuk menguji kenormalan ya tadi ya. Kenormalan dari data-data kita. Misalnya datanya itu kok dikatakan nggak normal gimana? Misalnya ini ya data saya di BRI Syariah untuk X3 itu kan rata-rata segini ya. 100, 93, 93, 98 dan seterusnya. Ya toh? Nah, kok tiba-tiba Mandiri Syariah pada tahun 2020 misalnya. Kok di sini kok ada muncul angka 1 juta. Ya, kok tiba-tiba muncul angka 1 juta. Berarti kan itu aneh ya. Itu namanya data yang tidak normal. Kalau range-nya teman-temannya yang lain kok segini angkanya, kok tiba-tiba ada angka 1 juta di sini. Atau mungkin ada angka 5 doang ya di sini ya. Itu juga aneh ya. Nah, ketika ada data-data yang aneh kayak gitu, itu namanya data yang tidak normal. Sebarannya itu tidak normal.
gitu ya. Nah, biasanya kalau ada data-data yang seperti itu kita bisa pangkas aja, kita bisa potong aja. Misalnya segini ya, sebaris ini, datanya aneh. Itu bisa kita potong, kita keluarkan. Itu menjadi outlier. Ya. Nah, ini coba kita uji ya. Kita uji normalitasnya seperti apa. Kita klik grab, terus kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih yang histogram aja. Oke, nah kalau normalitas ini kita harus mengujinya satu-satu, nggak bisa langsung banyak semua ya, karena kita maunya, nah nanti yang muncul hanya akan ada satu tabel aja, satu grafik aja, ini kan graf ya, grafik ya. Kita coba yang Y ya, kita klik Y, terus kemudian kita seret ke kiri, atau kita klik panahnya ini, kemudian kita klik display normal curve aja, supaya kelihatan garisnya. Terus kemudian kita klik OK. Nah, ini muncul ya. Muncul seperti ini. Nah, dibaca normal atau tidaknya dari mana? Kita lihat dari garis yang ada di sini. Dia ini garisnya bentuknya adalah lonceng. Ya, dan tengahnya adalah ini. Satu ini berarti ya, yang ada di Y ini ya. Nah, ketika lonceng ini kok tengahnya nggak ada di sini, ujungnya ini ya, aksisnya, ujungnya ini nggak ada di pertengahan, di angka 1 ini, nah ini berarti dia nggak normal, ada data yang nggak normal. Biasanya kalau nggak normal kayak gini, penyembuhannya, ini biasanya disebut dengan penyakit ya, nanti kalian di pertemuan-pertemuan berikutnya akan belajar adanya penyakit dalam regresi. Beneran disebutnya penyakit ya ini ya. Di statistik kita belajar penyakit dan cara penyembuhannya ya. Tapi ini karena statistik 1 nggak akan ada penyembuhannya ya. Maksudnya kita tidak membahas penyembuhannya karena itu panjang sekali cara penyembuhannya ya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini berarti dia nggak normal. Kenapa? Karena dia agak miring ke kanan nih, tapi sedikit aja nih ya. Ini kan tengahnya di sini ya. Ujungnya harusnya ada di sini, tapi dia bergeser sedikit ke sini. Berarti ada beberapa data yang harus kita hilangkan sebagai outlier. Kita hapus ya, kita hapus. Kalau menghapus harus sederet kayak gitu tadi ya, yang saya jelaskan tadi ya. Kalau menghapus harus sederet ya. Misal ini ya, berarti sederet ini dihapus semua. Seret, ini dihapus semua. Dihapusnya melalui yang Excel aja. Jadi kalau ini sudah nggak bisa dihapus ya. Jadi hapusnya kalian yang di Excel aja, kemudian baru di input lagi ke sini ya. Itu untuk menormalkan ya, biar penyembuhannya ya, biar ini normal lagi, biar bisa di tengah lagi seperti ini. Dan bahkan ada yang lebih parah, kalau ini kan nggak parah-parah banget ya normalitasnya ya. Ini walaupun nggak normal tapi agak-agak normal lah ya ini di sini ya. Tapi ini belum bisa dikatakan normal ya, masih tidak normal. Nah, biasanya ada juga yang lebih parah, dia itu menceng ke kiri banget, ke kanan banget, seret di sini. Jadi ujungnya itu ada di sini, bisa seperti itu. Atau ujungnya ada di sebelah kiri. Jadi di sini langsung tinggi, terus di sini landai, seret gitu ya. Jadi bisa ujungnya itu ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Atau bahkan yang paling parah lagi, dia bentuknya kapal, justru malah U. Kalau ini kan dia bentuknya kayak gunung ya, kayak lonceng ya. Tapi ada juga yang dia bentuknya terbalik. Nah, itu juga tidak normal. Bisa seperti itu ya. Jadi ini datanya ketika kalian mencoba-coba beberapa data, mungkin nanti kalian akan menemui yang seperti itu. Apalagi ketika nanti kalian sudah skripsi ya, sudah TA ya. Jadi bisa jadi seperti itu, melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, atau bahkan dia terbalik ya, loncengnya lonceng terbalik. Ya, kalau ini kan loncengnya bener ya, tertutup seperti ini. Tapi harusnya dia agak ke kiri sedikit ya ini ya. Kalau tengahnya ada di sini berarti dia dikatakan normal. Oke, gitu ya. Gampang sekali ya untuk uji ini ya, deskriptif, kemudian reliabilitas dan normalitas. Kalau reliabilitas tadi untuk apa ya? Masih ingat? Yang reliabilitas untuk apa? Menguji kevalidan data, Bu. Sorry, apa? Untuk menguji apa? Untuk menguji
uji kevalidan data biasanya buat kuesioner. Iya, untuk kevalidan data ya. Jadi ketika kalian menggunakan kuesioner seperti ini, nah ya ini ya. Ini ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah contoh dari tabulasi data ketika kalian menggunakan kuesioner. Tapi kalau kalian mau menginput data ini ke ke SPSS, ini tidak bisa bentuknya seperti ini. Kenapa? Ini harus dihapus dulu. Yang ini, harga, produk, citra merek. Pokoknya isinya itu hanya ini aja. Jadinya jumlah. X1 isinya adalah ini. X2 isinya adalah ini. X3 isinya adalah ini. Dan Y-nya isinya adalah ini. Gitu ya. Jadi ini harus dihapus dulu. Ya, dihapus dulu supaya bisa terinput ke SPSS-nya. Nanti silahkan dicoba ya untuk ini ya, brand uji kompetensi. Ini adalah pertanyaan uji kompetensi kakak kelas kalian, tapi di marketing ya. Ketika ada ujian SPSS, mereka uji kompetensinya itu ada SPSS-nya. Kalau kalian saya nggak tahu ya, nanti kalian uji kompetensinya ada SPSS atau enggak. Kalian uji kompetensi itu sudah tahu belum semester berapa? Belum ya? Belum ya? Kalian uji kompetensi nanti itu semester 6 menuju semester 7. Insya Allah ya, insya Allah itu. Terus kemudian nanti yang akan diujikan kayaknya kalian akan ngambil, ini malah kan ya? Kayaknya ngambil warehouse supervisor kalian, mungkin ya. Atau ini. Yang satunya lagi itu apa ya? Oh, administrative officer, LAO ya. Oke gitu. Ini sudah habis sampai di normalitas materi kita hari ini. Kita belajar 3 hal, ada statistik deskriptif, ada uji reliabilitas, dan ada uji normalitas. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak ya? Saya harap kalian paham dan setelah ini dicoba. Ini kan masih panjang ya jamnya, kalau kalian lihat di SSO ya. Jamnya masih, ini baru jam berapa? Baru jam 11 ya. Ini coba kalian coba-coba lagi. Kalian coba-coba lagi di komputer kalian, di laptop kalian masing-masing menggunakan data. Nanti saya share ya datanya, bisa dicoba klik-klik, bisa diinterpretasikan cara membacanya seperti apa supaya memahami dari ketiga ini ya, statistik deskriptif, korelasi, dan grafik ya. Jadi grafik normalitas ya ini ya. Ini kalau mau kalian copy juga bisa, semua bisa di copy ya ini ya, copy. Kecuali kalau kita belajar IPA nanti ya, itu nggak bisa di copy. Nanti saya ajarkan untuk ngambil datanya gimana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukup ya hari ini ya. Silakan kalian coba. Ini kalau mau di save aja. Saya nggak mau nge-save. Kita close dulu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri ya, bisa kalian coba-coba. Ini jam kita masih panjang. Oke, ada yang belum bisa absen, nanti saya absenkan ya, Tengku Sabah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Kita akhiri, terima kasih atas perhatiannya.